Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi ya adik-adik, ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Sehingga sebelum kita mulai pelajaran, perkenalkan saya memperkenalkan ya. Nama saya Nanda Putri Wahyuni, NIM 12208183168. Saya dari jurusan Tadris Biologi. Nah, agenda yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang fungsi tulang pada manusia dan penyusunan tulangnya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Melalui kegiatan ceramah, siswa mampu mendeskripsikan fungsi sistem rangka tubuh manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan ceramah, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis tulang penyusun sistem gerak manusia dengan benar. Melalui kegiatan ceramah, siswa mampu menyebutkan macam-macam tulang dan struktur tulang manusia dengan benar. Jadi, agenda pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang pertama yaitu fungsi kerangka. Yang kedua yaitu tentang fungsi proses pembentukan tulang. Yang ketiga jenis tulang, kemudian bentuk tulang, kemudian susunan tulang, dan yang terakhir yaitu sumsum tulang. Next. Jadi materi pertama kita masuk pada fungsi kerangka ya adik-adik. Yang pertama, jadi fungsi kerangka yang pertama itu kan 1. Menegakkan tubuh. Jika adik-adik kita bayangkan ya, jika tubuh kita tidak ada kerangka, maka tubuh kita itu tidak dapat bergerak menegakkan tubuh kita. Jadi andaikan tubuh kita itu seperti baju, maka tubuh kita itu tidak dapat bergerak. Nah, selanjutnya yaitu next, menentukan bentuk tubuh. Jadi adik-adik, bentuk kerangka ini kan berfungsi sebagai pembentukan tubuh. Nah, pembentukan tubuh itu sebagai karakteristik manusia itu tinggi, rendah, pendek atau sedang. Jadi sangat penting sekali fungsi kerangka tubuh bagi manusia ini. Next, melindungi organ-organ lunak. Jadi tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam organ lunak seperti jantung, hati, liver, kemudian otak. Nah, semua itu harus dilindungi. Sedangkan jika terjadi kecelakaan atau tembakan, nah itu tidak terjadi langsung ke organ-organ lunak tersebut, tetapi mengenai kerangkanya. Jadi manusia itu sehingga dapat ditolong jika terkena tembak. Bayangkan ya adik-adik, jika tidak ada organ lunak, tidak ada kerangka yang melindungi organ-organ lunak itu, nah kita seketika akan meninggal di suatu tempat itu. Next, tempat pembentukan sel darah merah. Jadi kerangka ini memiliki fungsi yang sangat tidak jarang diketahui adik-adik semua, yaitu tempat pembentukan sel darah merah. Mengapa? Karena sel darah merah ini dibentuk oleh sumsum tulang belakang. Next, jadi yang kemudian tempat melekatnya otot. Jadi, nah, otot itu kan gerak aktif, sedangkan kerangka itu kan gerak pasif. Jadi keduanya itu saling mendukung. Jadi jika tidak ada otot salah satu dari keduanya itu tidak dapat digerakkan. Next, yang kemudian proses pembentukan tulang. Nah, proses pembentukan tulang itu kan pertama itu kan kerangka. Nah, kerangka itu kan
terdiri dari organik yang khususnya seperti gizi dan kolagen atau kompleks zat organik dan anorganik. Jadi tulang rawan proses pembentukan tulang yang pertama itu kan yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan itu ini dibentuk dari jaringan mesenkim yang mengalami osifikasi atau penimbangan. Nah, osifikasi itu apa sih? Nah, osifikasi itu proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang sebenarnya. Kemudian ada tulang keras. Nah, tulang keras ini berupa matrik, maka akan membentuk tulang spons. Nah, contohnya tulang pipi. Sedangkan jika matrik tulang menjadi padat dan rapat, maka akan bentuk tulang keras atau tulang kopak, misalnya tulang pipa. Next. Nah, kemudian ada jenis-jenis tulang. Nah, jenis-jenis tulang kan sudah diketahui ya adik-adik, tulang rawan sama tulang keras. Nah, kemudian bagaimana sih gambarnya? Nah, di sini nah, macam-macam tulang rawan. Nah, jadi tulang rawan itu kan ada hyarin. Nah, gambarnya itu seperti ini ya adik-adik. Kemudian fibrosa. Nah, fibrosa ini seperti ini, dan elastis ini gambarnya itu seperti ini. Ingat-ingat ya. Kemudian ada tulang sebelumnya ada tulang rawan ya. Tulang rawan itu kan, nah, ciri-cirinya itu bersifat lentur. Jadi tulang rawan itu kan bersifat lentur ya. Nah, tersusun dari kondrosit. Tulang rawan kondrosit yang mensekresikan matriks, nah, berupa hyarin atau kolagen. Nah, kemudian ada tulang keras. Nah, tulang keras ini memiliki gambar seperti ini ya. Ada sumsum tulang belakangnya, ada sumsum tulang kuningnya, ada sumsum tulang keras, dan jaringan berpori. Nah, yang ini jika diperbesar akan membentuk gambar seperti ini. Nah, sudah saya katakan di awal bahwa memiliki fungsi yang jarang diketahui, yaitu membentukkan sel darah merah. Nah, pembentukannya itu di sini sebagai sumsum tulang pembentukan darah kapiler. Nah, ini. Nah, tulang keras ini berawal dari tulang cartilago. Nah, tulang keras tersusun disebut jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang. Nah, tulang keras disebut kok bisa keras ya? Karena tersusun dari tulang-tulang keras ya adik-adik, yang tersusun osteosit yang membentuk lingkaran. Next. Bentuk-bentuk tulang. Nah, jadi bentuk-bentuk tulang itu diketahui seperti pada gambar seperti ini. Nah, jadi bentuk tulang itu, misal pada gambar seperti ini itu disebut tulang pipi. Nah, tulang pipi itu kan berbentuk pipis ya. Itu misalnya berada pada tulang tusuk, tulang belikat, tulang dada. Nah, itu tulangnya itu gambarnya seperti ini. Sedangkan tulang pendek itu gambarnya itu seperti ini. Bentuknya tidak beraturan ya. Nah, tulang pendek berbentuk kubus atau pendek, tidak beraturan ya. Contohnya tulang belakang, tulang pangkal lengan, tangan, sama pergelangan pangkal kaki. Nah, bentuknya itu seperti ini ya. Nah, kemudian ada tulang pipa. Nah, tulang pipa itu kan nah, gambarnya pada gambar di sini, tulang pipa, bahwa tulang pipa tersebut ada strukturnya. Diketahui ada epifisis, diafisis, dan cakra epifisis. Nah, epifisis ini terdiri dari jika diperbesar akan membentuk sebuah tulang spons. Nah, tulang kompak, tulang rawan persendian. Nah,
ini terdiri dari epifisis dan diafisis yang terdapat pada tulang rawan. Nah, kemudian berbentuk lempengan atau cakra epifisis. Kemudian yang terakhir yaitu tulang tak berbentuk. Jadi tulang tak berbentuk itu memiliki tulang yang bentuknya tidak beraturan. Nah, tulang ini bisa berbentuk seperti tulang pipa, tulang pendek, atau tulang pipih. Susunan tulang. Nah, jadi susunan tulang pada manusia itu seperti pada gambar seperti ini. Nah, diketahui susunan rangka tubuh manusia kita itu yaitu rangka tubuh manusia yang tersusun pada 206 potong tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka terdiri atas 3 kelompok, yaitu tengkorak, badan, dan anggota gerak. Jadi ini tersusun pada tengkorak, kemudian badan. Nah, badannya itu mana? Badannya itu ini. Nah, anggota gerak. Nah, anggota gerak itu mana? Anggota gerak yang bawah itu dari selangkangan sampai kaki bagian ini. Kemudian yang atas itu ini tangannya itu disebut anggota gerak bagian atas. Next, tengkorak. Jadi kita akan mengulas satu persatu bagian tubuh pada manusia itu. Jadi tengkorak itu berbentuk pipi. Nah, saling berhubungan dan berbentuk rongga. Nah, tulang tengkorak terdiri atas 22 buah tulang. 8 tulang membentuk tengkorak bagian kepala atau tempurung, kemudian 14 tulang tengkorak bagian muka dan wajah. Nah, di sini ada gambarnya tengkorak. Jadi ada bagian-bagiannya, ada tulang dahi, tulang rajim, nah, rahang atas, rahang bawah, kemudian tulang pipi, tulang temporal. Nah, di sini temporal antara telinga dan mata. Susunan rangka tulang. Nah, tulang badan sudah saya jelaskan pada di awal tadi bahwa tulang badan itu di sini. Nah, tulang badan itu akan membentuk. Nah, tulang badan itu akan membentuk tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang, bahu, panggul. Nah, ini keterangannya. Tulang selangka, tulang dada, tulang belakang. Next. Nah, ini gambar struktur tulang badan. Jadi ada tulang badan itu terdiri dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, dan tulang ekor. Diketahui bahwa tulang ruang 7 ada 7 ruas tulang leher, kemudian tulang punggungnya ada 12, kemudian pinggangnya ada berapa? Pinggangnya ada 15. Kemudian tulang ekornya ada 4. Jika lebih teliti lagi, itu jika dihitung maka akan terdapat jumlah segini. Susunan rangka tulangnya. Selanjutnya tulang dada. Sudah saya jelaskan tadi bahwa dada di sini merupakan tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri atas 3 bagian milik dada, yaitu bagian dada, kemudian bagian tajuk pedang, dan serta bulu dada. Kemudian tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu terdapat pada sini ya. Yaitu 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu,
dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, ini susunan tulang rusuknya. Next. Tulang gelang bahu. Nah, gelang bahu itu terdiri dua tulang belikat dan tulang selangkang. Gelang bahunya mana? Nah, ini. Pada tulang rusuk, terus tulang gelang panggul. Nah, terdiri atas 2 tulang panggul, 2 tulang duduk, 2 tulang kemaluan. Ketiga tulang tersebut berkaitan erat sehingga akan membentuk suatu lingkaran yang berlubang. Kemudian ada tulang anggota gerak. Nah, ini gambar tulang anggota gerak. Nah, di sini ada gambar anggota gerak bagian atas. Nah, bagian atas itu terdiri dari tulang bagian atas, 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpul, 16 tulang pengumpul tangan, 28 tangan, sama 10 tulang telapak tangan. Bisa dilihat ya adik-adik. Kemudian tulang anggota gerak bagian bawah. Nah, di sini saya sudah katakan dari awal bahwa bagian bawah itu dari selangkangan sampai kaki. Nah, terdiri dari 2 tulang selangkang, 2 tempurung lutut, 2 tulang betis, kemudian 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari. Nah, yang terakhir yaitu sumsum tulang. Nah, sumsum tulang, yang pertama sumsum tulang merah, jadi merupakan tempat pembuatan sel darah merah. Jadi kalau anak kecil itu tempat pembuatan sel darah merah itu kan di otak. Kemudian kalau sudah dewasa itu tempat pembentukan sel darah merah itu di tulang belakang. Kemudian ada sumsum tulang kuning. Nah, sumsum tulang kuning itu terdapat pada tulang anggota gerak orang dewasa saja. Nah, apa sih fungsi sumsum tulang kuning ini? Yaitu sebagai untuk menjaga kulit dari vitamin D. Jadi kulit itu menangkap pada sinar ultraviolet, kemudian berubah menjadi provitamin D, kemudian diolah lagi menjadi vitamin D, sehingga kulit itu lebih sehat jika terkena matahari. Jadi sering-seringlah berjemur di pagi hari. Jadi sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.